Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eka Irawati, Ibu dari TPL UIN Raden Intan Lampung, kelompok 82, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan walaupun kita belajarnya di rumah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik gender. Simak pembahasan berikut ini. Apa itu gender? Kata gender berasal dari Inggris. Gender berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan, bukan pembedaan atau discrimination antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial, di mana peran-peran sosial tersebut bisa kita pelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya. Siapa di sini yang masih menyamakan antara gender dengan seks? Nah, gender itu beda dengan seks ya. Pada umumnya, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya menjadi laki-laki atau perempuan. Kesalahpahaman tentang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahaminya secara utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep gender. Oleh karena itu, untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dan kata seks. Mari temukan antara seks dan gender. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang menentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal. Seks tidak bisa berubah, permanen, dan tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena bersifat mutlak. Kemudian gender lanjut dikemukakan oleh Haspel dan Suryasan 2005. Gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perbedaan karakteristik gender di bawah ini. Pria, maskulin, persaingan, tegas, sombong, rasional, orientasi dominan, objektif, perhitungan, agresif, fisik, pemarah, dan pemikir. Sedangkan pada wanita bersifat feminim, kerjasama, fleksibel atau pelin-pelan, selalu mengalah, emosional, orientasi menjalin hubungan, mengasuh, menggunakan insting atau perasa, pasif, cerewet, sabar, dan juga perasa. Kemudian dengan demikian perbedaan seks dan gender adalah pada seks atau jenis kelamin, 1. Tidak bisa berubah, 2.
tidak bisa dipertukarkan. 3. Berlaku sepanjang masa. 4. Berlaku di mana saja. 5. Berlaku pada kelas dan warna kulit apa saja. 6. Ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Sedangkan pada gender bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung suatu pada tertentu, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya, bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia. Nah, ini ada cerita ya. Upin adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Upin memiliki 2 kakak perempuan. Upin sangat disayang oleh ayah, ibu, dan kedua kakaknya karena dia adalah anak laki-laki satunya dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, Upin lebih senang tinggal di rumah dan bermain dengan kedua kakak perempuannya daripada bermain dengan teman di luar rumah. Kebiasaan sehari-hari Upin sering membantu kakaknya untuk membersihkan rumah, yaitu menyapu, mengepel, dan menyiram tanaman. Dan di sekolah, Upin lebih senang bergaul dengan teman perempuan. Bahkan dia lebih senang bermain dan belajar dengan teman perempuannya. Oleh karena itu, Upin memiliki sifat yang lembut dan ramah, sehingga memiliki gerakan yang lemah gemulai. Dan teman-temannya banyak memanggil dengan sebutan Unci, singkatan dari Upin Banci atau laki-laki tapi seperti perempuan. Nah, walau demikian, ia tidak pernah marah dengan panggilan tersebut. Upin banyak disenangi oleh teman sebayanya, baik teman laki-laki maupun teman perempuan, karena Upin adalah anak yang baik, rajin, suka menolong, lembut, dan juga murah senyum. Nah, Ibu ada soal nih. Bagaimana pendapat Anda tentang ilustrasi cerita kontekstual di atas? Berikan alasannya. Dan bagaimanakah seharusnya perilaku atau sikap Upin berdasarkan gender? Silahkan didiskusikan menurut pendapat Anda. Baik, sekian materi pembahasan mengenai gender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.